Kita ingin dibilang orang hebat di tengah masyarakat. Itu dikuasai nafsu itu. Akhirnya kita harus tampil maksimal supaya bagaimana orang itu tetap bilang kita hebat. Itu dikuasai setan itu. Coba lihat orang sakit, pasti Allah aja sujud, Allah, Allah. Berdoa bisa kusuk, Allah, ya Allah. Sakit. Sabbah alayya rizqa sabah tarahmatin fanta raja'ul alamina walau taghat. Teruskan kajian Al-Hikam ya, dalam mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Man istaghraba ay yunqidhullahu min syahwati allati istaraqathu wa ay yukhrijahu min wujudi ghaflatihi allati istaulat alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Man siapa orangnya, man adapun siapapun orangnya. Istaghraba adalah istaghraba mengatakan jauh siapa orang. Ai yungkizahu kepada hendak menyelamatkan hu kepada man dari siapa Allahu Allah. Min syahwatihi dari syahwatnya man allazi istaraqathu yang menjadikan budak apa syahwat tadi hu kepada man wa ayyukhrijahu dan hendak mengeluarkan Allah hu kepada man pada orang tadi min wujudi ghaflati dari wujudnya ghaflahnya man. Ghaflah itu lupa. Jadi kalau ada orang ngomong bicara, tidak mungkin saya bisa mengalahkan hawa nafsu saya, dan tidak mungkin Allah membantu saya untuk mengalahkan hawa nafsu saya, dan tidak mungkin saya bisa keluar dari ghaflah saya. Perkataan yang model begitu itu meremehkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama juga begini, orang melarat, gak mungkin saya ini jadi orang kaya, gak mungkin saya bisa begini bisa begitu. Itu sama saja mencemoohkan Allah, meremehkan Allah. Gitu juga orang sakit, gak mungkin saya ini sembuh, nggak mungkin Allah beri saya sembuh ya. Itu sama juga meremehkan Allah. Paham ya? Jadi nggak boleh ngomong begitu tuh, nggak boleh. Kalau Allah mau apa sulitnya? Allati istawallat yang menguasai apa allati alai atas nyaman ya. Orang yang sudah dikuasai hawa nafsunya dan dikuasai oleh ghaflahnya ya. Dia tidak boleh putus asa dari rahmat Allah. Jadi paling repot orang itu kalau udah diperbudak oleh hawa nafsu, waktunya habis untuk mengurusi kesenangan-kesenangan hawa nafsunya. Jadi budaknya hawa nafsu. Semua dikerahkan untuk kesenangan-kesenangan hawa nafsu. Apa yang dia punya dikerahkan semua. Man siapa orang adalah istahkamat yang menguasai fi di dalam man apa asyahwatu syahwatnya wa ghaflatu dan ghaflahnya.
Wastaghraba, dan menganggap jauh siapa orang, ayyukhrijahu, kepada hendak mengeluarkanhu kepada man, siapa Allah minhuma, dari syahwat dan ghaflah. Tidak mungkin nih orang model saya ini jadi orang baik, nggak mungkin nih saya sholat khusyuk. Omongan model begitu itu sama saja dengan meremehkan Allah. Faqad ista'jaza, maka sungguh-sungguh menganggap lemah siapa orang. Ai faka'annahu, jelasnya maka seperti sesungguhnya man, ista'jaza dalam menganggap lemah siapa orang, al-qudratal ilahiyati, kepada kekuasaan yang berbangsa ketuhanan. Jadi kalau ada orang ngomong tidak mungkin nih saya jadi orang baik, tidak mungkin nih saya jadi orang sukses, misalnya, omongan model begitu adalah meremehkan Allah Ta'ala. Terus bagaimana kalau kita udah sadar bahwa kita ini dikuasai oleh hawa nafsu kita? Kalau kita udah sadar kita ini dilupakan oleh ghaflah kita. Ghaflah itulah lupa maksudnya. Lupa hidup ini akan berakhir dengan kematian. Di perbuatan kita itu tidak ada yang mengarah kepada hidup setelah kehidupan dunia ini. Semuanya terarahnya kepada kesenangan, kepuasan dunia. Bahkan ibadah pun kadang-kadang tujuannya adalah dunia. Saya sholat duha biar rezeki banyak. Saya sholat tahajud ya biar anak-anak sukses jadi orang semua. Padahal anaknya udah orang, jadi orang semua. Kadang-kadang diceritain sama orang juga, saya bisa sukses begitu karena saya rajin tahajud, rajin puasa Senin Kemis, rajin baca Quran. Itu nggak benar, itu omong begitu itu nggak benar. Jadi orang tidak boleh putus asa dari rahmat Allah. Kalau kita udah sadar kita ini dikuasai hawa nafsu, kita diperbudak oleh selain Allah, hawa nafsu itu. Jadi kalau kita udah diperalat oleh selain Allah, berarti kita dikuasai hawa nafsu. Diperbudak oleh masyarakat, misalnya kita ingin dibilang orang hebat di tengah masyarakat, itu dikuasai nafsu itu. Akhirnya kita harus tampil maksimal supaya bagaimana orang itu tetap bilang kita hebat. Itu dikuasai setan itu. Atau dikuasai oleh keluarganya, anak istrinya, hidupnya hanya untuk anak istrinya, lupa dirinya sendiri. Sehingga ada nyanyi itu, aku rela jadi kuli demi nyai. Ada nyanyi begitu, itu nggak benar itu. Itu namanya mengikuti hawa nafsu. Jadi orang berbuat niatnya tidak lillahi ta'ala, itu berarti dia sedang dikuasai oleh hawa nafsu. Walaupun begitu kita tidak boleh putus asa. Kalau kita putus asa berarti kita meremehkan Allah. Soalnya apa? Yang akan terjadi itu adalah maunya Allah. Kita hanya dianjurkan untuk ikhtiar. Kenapa kita harus ikhtiar kalau Allah sudah menentukan? Karena ikhtiar itulah yang akan mendatangkan nilai, yang bahasa populernya pahala. Nah, pahala ini besok akan kita bawa menuju akhirat. Yang kita bawa mati itu besok pahala. Pahala perjuangan kita menghidupi keluarga. Tapi karena Allah, jangan karena keluarganya. Karena Allah. Nah, pahala-pahala itu nanti kalau kita berakhir kehidupan kita di dunia ini, kita bawa ke alam kubur.
Itu perlu ikhtiar. Jadi ikhtiar itu bukan untuk merubah takdir, tapi ikhtiar itu hanya sarana untuk mengumpulkan pahala, fadilah, ganjaran yang besok akan kita bawa ke alam kubur. Maka pahalanya besok akan datang berbentuk orang yang rupanya bagus, baunya wangi, sehingga mayit bertanya, siapa kamu? Saya adalah amal baikmu. Untuk itu gunanya kita ikhtiar, bukan untuk merubah takdir. Karena ikhtiar yang bagaimanapun hebatnya tidak akan bisa menembus pagar takdir Allah. Jadi hidup ini sudah disetting oleh Allah. Dalam Al-Quran dikatakan, "Qul la yusibana illa ma kataballahu lana wa huwa maulana wa 'alallahi fatawakkalil mu'minun." Katakanlah wahai Muhammad, tidak akan terjadi apapun pada kami kecuali apa-apa yang telah Allah tulis sebelumnya untuk kami. Ma kataballahu lana, ma perkara kataba yang telah menulis siapa Allah lana untuk kami. Jadi apa yang terjadi hari ini itu memang udah ditulis oleh Allah dalam ilmunya Allah. Terus untuk apa kita ikhtiar? Untuk mengambil nilai. Kalau kita diberi cobaan, ya, kita ikhtiar keluar dari cobaan itu. Nah, bukan ikhtiar kita yang membuat kita keluar dari cobaan, tidak. Tapi kita akan mendapat nilai dari ikhtiar kita keluar dari cobaan. Nah, nilai itu besok yang akan kita bawa mati. Jadi sebenarnya sukses, nggak sukses, sehat, sakit, sebenarnya sama aja. Kenapa? Yang akan kita bawa besok adalah nilainya. Di saat kita gagal, kita bersabar karena Allah, maka pahala sabar ini besok kita bawa nih. Di saat kita sukses, kita bersyukur kepada Allah, maka besok pahala syukur juga kita bawa. Kenapa kita nggak terima diberi sulit? Karena kita patokannya hawa nafsu. Karena ada kepentingan hawa nafsu. Akhirnya kita nggak bisa terima apa yang telah ditetapkan oleh Allah. Dan jangan lupa, percaya kepada qada dan qadar ini adalah rukun iman yang keenam. Khairihi wa syarrihi minallah. Jadi kalau kita diberi sakit oleh Allah, kenapa kita nggak betah sakit? Karena nafsu kita yang nggak betah. Padahal fadilah sakit itu gede, besar. Sakit sehari semalam sama dengan ibadah setahun. Kalau memang orientasi kehidupan kita akhirat, oh kita senang bahagia. Tapi karena orientasi kita dunia, ya, akhirnya kita nggak senang, gelisah. Ibadah nggak ada yang mengalahkan sakit. Maka rata-rata orang soleh, para wali-wali Allah sebelum mati itu sakit dulu. Bahkan Rasulullah mau meninggal, dia minta sakit dulu sama Allah. Minta sama dia. Mau meninggal minta sakit dulu dia. Karena apa? Dengan sakit itu akan mendorong orang kembali kepada Allah. Coba lihat orang sakit, pasti Allah aja sujud, Allah. Berdoa bisa khusyuk, Allah, ya Allah. Sakit, ya nggak? Pokoknya setiap saat itu Allah aja. Sesuai dengan perintah Allah, fazkurullaha zikran katsira. Yang bisa membuat fazkurullah zikran katsira, yang bisa mengamalkan itu cuma orang sakit sama orang melarat. Zikirnya terus, Allah, pinggang sakit, Allah, ya Allah. Mau tidur juga gitu, Allah. Bisa nangis-nangis, ibadahnya bisa nangis. Tapi kalau udah diberi sehat, lupa Allahnya. Siapa lo, siapa gue lagi, gue dilawan, begitu lagi. Sehat, tapi kalau diberi sakit,
dia akan bisa mengingat. Makanya Rasulullah sebelum meninggal dia minta sakit. Kita jangan usah minta sakit ya. Kalau diberi sakit sabar gitu aja. Nanti diberi sakit malah nggak kuat. Rasulullah doanya apa? Pertama minta sakit, kedua minta melarat. Allahumma aina miskinan. Ya Allah, hidupkanlah aku dalam keadaan miskin. Khusus Nabi, jangan ditiru. Miskin itu maksudnya apa? Butuh selalu kepada Allah. Karena kalau orang miskin itu beriman, zikirnya itu 1 kali 24 jam. Apapun kebutuhannya Allah yang dia panggil. Kalau orang beriman, kalau nggak beriman setan yang dia panggil. Kalau beriman Allah yang dipanggil. Beras habis Allah, gas habis Allah. Itu orang beriman. Tapi kalau nggak beriman, waduh, setan antubillahu itu yang disebut. Jadi kita tidak boleh putus asa dari keadaan yang kita hadapi. Kalau kita putus asa ngomong, wah ini nggak mungkin nih, berarti kita meremehkan Allah. Terus gimana? Tetap ikhtiar sebisanya. Ya, ikhtiar semampunya. Kenapa? Karena yang akan menyampaikan seseorang kepada keinginannya bukan ikhtiarnya, tapi Allah. Ikhtiar ini hanya untuk mendapatkan nilai, pahala, ganjaran. Kalau ikhtiarnya benar, untuk dibawa besok ke alam kubur. Nah, jadi untuk itulah kita dihidupkan Allah. Dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Jadi jangan lupa, tujuan kita ke dunia ini untuk ibadah, bukan untuk hebat-hebatan, sombong-sombongan, bukan. Apa yang mau disombongkan? Mati besok nggak ada yang dibawa. Ini peci ini besok mati nggak dibawa. Nggak ada yang dibawa mati. Apa yang disombongkan? Yang dibawa apa? Amal kebaikan tadi. Makanya kita berikhtiar lillahi ta'ala sesuai dengan ridha Allah. Hasil dari ikhtiar itu nanti akan kita bawa menghadap Allah. Sebelum menghadap Allah kita transit dulu di alam kubur. Jadi kita transit itu udah banyak sekali. Dulu di alam arwah, itu ribuan tahun transit di situ. Daftar mau ke alam dunia. Ke alam dunia, kendaraannya apa? Rahim seorang wanita, sulbi dari laki-laki, rahim seorang wanita. Nah, kita numpang alam rahim ibu kita. Dulu ditawarkan sama Allah, nih, yang kamu akan tumpang ini orangnya modelnya begini nih. Orangnya kaya tapi bakhil. Nah ini nih modelnya. Mau kamu? Namanya orang belum berangkat, mau aja. Akhirnya masuk ke alam rahim, transit di alam dunia. Tapi spesial di alam dunia ini kita diberi kesempatan ibarat orang berhenti untuk isi bahan bakar mobil. Jadi kalau kita pergi ke Jawa atau ke Sumatera itu kan ada rest area itu. Berhenti di rest area itu diberi kesempatan untuk makan dulu, kencing dulu, isi mobilnya bensin dulu. Kenapa? Perjalanannya akan dilanjutkan. Kira-kira begitulah alam dunia ini. Kita diberi kesempatan untuk mencari bekal sebelum perjalanan panjang dilanjutkan di saat nanti datangnya malaikat maut. Nah, jadi mudah-mudahan apa yang kita bahas pada malam hari ini, ya, kita tidak boleh putus asa. Sekecil apapun ikhtiar ada nilainya. Dan yang menyampaikan seseorang dengan apa yang dia inginkan bukan ikhtiarnya tapi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ikhtiar penting karena nilai dari ikhtiar itu nanti akan kita bawa menghadap Allah. Mudah-mudahan pengajian kita malam hari ini disertai nur hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin
Muhammadur Rasulullah Shadiqul wa'dil amin. La ilaha illallah Al-Malikul Haqqul Mubin. Muhammadur Rasulullah Shadiqul wa'dil amin. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya.